Selamat hari Minggu, Kak Im Tongkit. Tahu sesenang bertemu dengan kalian. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah hari ini? Sudah siap Alkitabnya? Sudah siap celengannya? Dan apakah kalian sudah mandi? Ya, yang penting kalian sekarang sudah segar, sudah mandi, sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Ikuti ibadah ya dari awal sampai akhir. Adik-adik, udah mendengar suara? Suara apa aja? Nah, sekarang Tuhan memanggil kalian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ayo jawab adik-adik. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik ada sukacita? Adik-adik ada sukacita karena Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Mari adik-adik kita berdoa dulu sebelum kita lanjut ibadah ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami badan yang sehat. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Mohon Tuhan yang memimpin ibadah kami, supaya kami bisa beribadah dengan baik. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadikan kami anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tolong saya, tolong juga teman-teman dan semua anak-anak untuk datang beribadah kepadamu. Siapkan hati kami Tuhan, dan kami rindu kami mendapatkan berkat Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Kami sungguh menyerahkan ibadah dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setiap kita adalah orang berdosa. Tapi setiap kita juga istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan telah menebus kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Adik-adik, kita katakan bahwa kita adalah istimewa. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan soto puji. Bukan karena kuat dan hebat.
istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Benar adik-adik bahwa kita istimewa. Sekalipun kita ini adalah orang lemah, tetapi Tuhan menganggap kita semua adalah anak-anak istimewa. Nah adik-adik, setiap kita dipanggil untuk menjadi sahabat-sahabat Kristus. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita pandai berbicara, tetapi semua itu karena anugerah Tuhan. Kita akan naikkan pujian, semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ingat, kita memberikan sesuatu yang terbaik pada Tuhan, termasuk kita memberikan persembahan. Adik-adik silahkan masukkan ke dalam celengan, juga adik-adik boleh mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca, atau adik-adik boleh men-scan QR code. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang boleh kami berikan kepadamu. Kiranya sedikit persembahan kami ini bisa memperluas kerajaan-Mu dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati tangan-tangan orang yang memberi, berkati pekerjaan orang tua mereka dan Lause yang mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, coba dengarkan. Ini ada suara apa ya? Oh, suara apa itu? Seruan penonton siapa itu? Seruan penonton yang menonton olahraga apa itu adik-adik? Benar, olahraga sepak bola. Baru-baru ini sedang berlangsung kejuaraan olahraga sepak bola bergengsi, yaitu Piala Eropa. Banyak orang yang hobi sepak bola menonton, karena ini adalah tontonan yang ditunggu-tunggu. Kalau kita perhatikan, dalam permainan sepak bola membutuhkan tim yang harus saling mengisi, bekerja sama, dan setiap orang dalam tim itu mempunyai fungsi masing-masing. Kiper menjaga gawang dari kebobolan, menjadi tembok pertahanan terakhir. Bek mengawal pertahanan dari serangan lawan. Gelandang menjadi penghubung lini belakang dan depan, serta mengatur jalannya permainan tim. Penyerang mencetak gol. Jika ingin memenangkan suatu pertandingan, maka harus dipilih pemain-pemain yang baik. Demikian pun ketika Lause dan adik-adik memilih teman, pastinya teman-teman yang dipilih yang terbaik. Nah, tahukah kalian bahwa Yesus juga memilih teman-teman untuk dirinya sendiri? Kira-kira menurut kalian, teman-teman seperti apakah yang Yesus pilih? Ingatlah, Yesus memiliki suatu tugas yang sangat besar. Tugas terbesar Tuhan Yesus adalah menyelamatkan orang berdosa. Menurutmu, apakah Tuhan Yesus akan mencari teman yang paling baik dan manis? Atau mencari teman yang paling kuat dan pintar? Apakah Tuhan Yesus akan memilih orang-orang yang sangat penting? Apakah Tuhan Yesus berkata kepada orang lain, "Kalian tidak cukup pintar untuk menjadi temanku"? Nah, adik-adik, untuk mengetahui jawabannya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Suatu hari, Tuhan Yesus berdiri di pantai Genesaret. Di sana banyak orang berkerumun hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat ada 2 perahu. Lalu Tuhan Yesus naik salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan mengajar orang banyak. Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Tapi Simon berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami menangkap ikan, tapi kami tidak mendapat apa-apa." Tetapi adik-adik, Simon tahu bahwa Yesus Maha Kuasa, dan pada saat itu Yesus menyuruh Simon untuk menebarkan jala. Lalu Simon menuruti apa yang Yesus katakan. Adik-adik, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dan apa yang terjadi ketika mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya yang ada di perahu lain supaya membantunya. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sampai hampir tenggelam. Kalian bayangkan betapa banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ketika Simon melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata,
Tuhan, pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa. Di sana juga ada Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, teman-temannya Simon. Mereka semua takjub melihat peristiwa yang mereka alami. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Lalu mereka mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil yang dilakukan manusia. Adik-adik coba perhatikan dari cerita tadi. Nelayan biasa menangkap ikan itu pada waktu malam, karena ikan memang naik ke atas permukaan air pada waktu malam. Karena itulah sebagai nelayan, Simon menangkap ikan pada malam hari. Tapi sayangnya Simon tidak mendapatkan apa-apa. Ketika pagi harinya setelah Tuhan Yesus mengajar, ia memerintahkan kepada Simon untuk kembali menangkap ikan. Di mana waktu itu ikan-ikan biasanya sudah turun ke bawah permukaan air. Tetapi apa yang terjadi? Perkataan Yesus itu berkuasa, adik-adik. Ikan yang mereka tangkap tuh banyak sekali, sampai jalan mereka tuh koyak, robek. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa. Keadaan alam bisa tunduk kepadanya. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak membutuhkan Simon dan lainnya untuk menolongnya. Yang kedua, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kasih. Ia mau mengajak orang-orang untuk menjadi sahabat dan murid-muridnya dalam melaksanakan tugasnya. Dalam memilih sahabat dan muridnya, Tuhan Yesus tidak memilih hanya orang yang pintar, yang besar, yang populer, yang penting, yang kaya, yang kuat. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus memilih orang biasa seperti Simon, Yakobus dan Yohanes yang adalah seorang nelayan. Saat itu nelayan biasanya bukan orang yang kaya. Orang pun menganggap mereka sebagai orang yang tidak penting, tidak pintar. Tetapi Yesus memilih mereka. Malah pekerjaan nelayan pada waktu itu dianggap sebagai pekerjaan yang kotor dan bau. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak memilih orang-orang untuk menjadi sahabat dan muridnya karena apa yang Yesus butuhkan. Ingat adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak butuh siapapun untuk menolongnya. Malah sebaliknya Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang mau menjadi sahabat dan muridnya untuk memberi apa yang mereka butuhkan dari Tuhan Yesus, yaitu keselamatan. Selain itu adik-adik, dari kisah ini juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memanggil orang-orang berdosa untuk menjadi sahabat dan muridnya. Karena itu di kisah tadi, Simon begitu menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang istimewa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga Simon menyadari keberdosaannya. Inilah kebaikan Tuhan Yesus, mau memilih orang berdosa menjadi sahabat dan muridnya. Berbagi sukacita, mengumumkan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik adik-adik buat kita semua. Nah adik-adik, dari pelajaran ini kita juga belajar bahwa semakin kita mengenal Tuhan Yesus yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau memanggil kita orang-orang berdosa untuk menjadi sahabat dan muridnya. Ikut serta dalam melaksanakan tugasnya, memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Apakah kalian mau menjadi sahabat dan muridnya? Mari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat itu pun kita menjadi sahabat dan muridnya yang dipanggil untuk membawa keselamatan. Berdoalah dan katakanlah
iya kepada Tuhan Yesus, mau menjadi murid dan sahabat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ayat hafalan pada hari ini diambil dari Lukas pasal 5 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lukas pasal 5 ayat 32. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Sama-sama layar adik-adik kita baca lagi. 1, 2, 3. Lukas 5 ayat 32. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah adik-adik, ada teman-teman kita yang akan membantu kita juga untuk menghafal ayat hafalan. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kami, terutama kami juga rindu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sahabat dan murid-murid Tuhan Yesus, melaksanakan tugas terbesar Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tolong setiap kami ya Tuhan, mau membuka hati kami, Tuhan tinggal di dalam hidup kami, sehingga Tuhan bekerja dalam hidup kami dan hidup kami pun boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa untuk situasi dunia, terlebih Tuhan untuk di Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang akan tolong dengan adanya pandemi COVID-19 ini, biarlah sungguh kami semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan hikmat kemampuan kepada kami, untuk kami boleh bersikap dengan baik, kami boleh tenang, dan kami boleh berserah sungguh-sungguh kepada Engkau. Karena Tuhanlah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mau menyerahkan kehidupan kami, juga untuk anak-anak, untuk seluruh keluarga. Biarlah Tuhan juga yang akan senantiasa memimpin menyertai kami. Lindungilah kami Bapa, beri kepada kami stamina yang kuat, tubuh kami yang sehat, dan Tuhan juga yang tolong dalam setiap aktivitas hidup kami, supaya kami juga tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Karena Engkaulah empunya segala sesuatu, Tuhanlah yang sanggup untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Jika kehendak Engkau Bapa, kiranya Engkau yang lalukan Bapa untuk pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah setiap kami pun boleh kembali menikmati kehidupan yang normal. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Biarlah setiap kami yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan memanggil kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Nah, yang perlu kita lakukan, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, meminta supaya hati Tuhan ada di dalam hati kita, dan kita mau melakukannya, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Kita akan nyanyikan pujian, "Berikanku hati seperti hatimu." Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu,
saatnya kita akan menerima doa berkat. Adik-adik tenangkan hati dan siapkan hati. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita waktunya berpisah, namun kalian selalu ingat bahwa Tuhan selalu memelihara dan menyertai kita dalam suka maupun dalam duka. Ingatlah selalu semangat beribadah, semangat terus berhubungan berrelasi dengan Tuhan. Kita akan kuat menghadapi apapun. Berikanku hati seperti hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Sekali lagi adik-adik katakan, berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. The Lord lift his countenance upon